hafal ribuan hadis itu belum tentu memahami isinya. Ada sebuah kutipan menarik sebenarnya dari salah satu tabi'in, Sulaiman Al-A'mashi, seorang perawi hadis yang luar biasa. Beliau pernah berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Na'am, nahnu sayyadilah wa antum at-tibah." Benar, kami ini ahli hadis itu apoteker dan kalian ahli fikih adalah dokternya. Seorang muhadis yang hafal ribuan hadis belum tentu memahami hadis. Bisa jadi ia hanya seorang apoteker, mengetahui obat ini dan itu, hadis ini dan itu, tetapi dia tidak tahu takaran dan kesesuaian fungsinya obat tersebut. Ini permisalan saja ya. Oke, kita gas lagi pembahasan kita. Secara bahasa, kullun itu bisa bermakna semua, setiap, namun juga bisa bermakna sebagian ya. Dalam hal ini, Al-Imam Fairuz-Zabadi, seorang imam ahli lughah di dalam Mu'jamnya berkata, Al-Kull bidham dengan dhammah kafnya al-kull, ismun li jami'il ajza. Ini sebutan untuk segala sesuatu, semua atau setiap bagian. Namun waqad jaa bimakna ba'd. Namun ada kalanya kul itu datang dengan makna sebagian atau ba'd. Ini kata Fairuz-Zabadi di dalam Mu'jam Al-Muhit. Begitu juga Al-Murtadha Az-Zabidi mengatakan di dalam kitabnya, beliau mengutip dari Ibnu Athir, maudhi'u kull al-ihatatu bil jami'. Ini mencakup semuanya maknanya. Wa qad jaa isti'maluhu bi makna ba'd. Tapi terkadang maknanya juga bisa sebagian atau ba'd. Silahkan dilihat di kitab Tajul Arus. Oke ya, itu menurut para ahli bahasa. Tidak semua makna kul itu setiap ataupun semuanya. Sebenarnya kalau kita mau sedikit melek kitab tafsir, syarah hadis, banyak sekali kok makna kul yang dimaksud adalah sebagian. Di antaranya ini, tolong disimak baik-baik ya. Dan mohon maaf, ini ayat yang saya kutip kemarin dan antum salah-salahkan. Ini tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Simak baik-baik. Fa asbahu la yura illa. Setelah Allah gunakan kalimat kullu di sana, setelahnya ada istisna, illa masakinuhum. Nah ini yang tidak dibacakan dan tidak diterjemahkan oleh Kang Nuris ini. Ini tak jelasin, biar otaknya antum mikir sedikit. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin yang menghancurkan segala sesuatu, kulla syai'in, dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi kecuali hanya tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. Allah katakan bahwa angin yang dikirim kepada kaum Ad itu menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu ya. Ada istisna di situ, illa masakinum, tapi tempat tinggalnya nggak hancur. Tapi nyatanya bekas-bekas bangunan, tanahnya, langitnya, pohon-pohonnya masih ada dan tidak hancur. Jelas sudah bahwa maksud kullu di dalam ayat tersebut adalah sebagian, bukan semuanya. Ini pendapat ulama loh, bertebaran di kitab tafsir. Ya, silakanlah. Nanti dikira saya cocok logi lagi. Ya, silakan cek seperti itu. Melek referensi sedikit. Ya. Ada juga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di hadapan mereka ada raja yang akan merampas setiap perahu. Ini di surat Al-Kahfi. Ini juga hujjah lafadz kullun bermakna sebagian. Karena raja hanya akan mengambil setiap perahu yang bagus saja. Tidak semua perahu diambil. Buktinya apa? Karena perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa tidak diambil oleh raja. Sebab sudah dirusak oleh Nabi Khidir. Oke ya, ini masuk enggak ini? Ini logika ulama, bukan logika saya ya. Tapi ada yang lucu di dalam komentar antum tuh kemarin ya. Saya simak sedikit lah ya, mohon maaf.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasakan mati. Antum kata, kenapa ayat ini tidak dimaknai sebagian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Anda mau mengartikan kullu di sini sebagai ba'dun, maka ini ada satu kesalahfatalan yang besar sekali. Setiap jiwa. Kalau Anda mengartikan sebagian jiwa pasti mati. Pertanyaannya, sebagian yang lain kemana? Ya Allah. Ya karena tidak ada yang mentahsis. Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kok aneh antum? Nggak ada dalil malah ngada-ngada. Makanya ayolah belajar usul fikih biar mikir dikit. Kami kasih permisalan sedikit yang lain nih biar lebih paham. Apakah setiap amar ya, perintah itu menunjukkan perintah dan menunjukkan hukum wajib? Makna asal al-amr ya, al-aslu fil amri lil wujub. Aslinya makna amr, kata perintah di dalam bahasa Arab itu untuk perintah dan kewajiban. Seperti lafadz aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ini jelas maknanya adalah perintah dan kewajiban, menunjukkan kewajiban. Tetapi apakah semua kalimat fi'il amr itu menunjukkan perintah dan kewajiban? Tentunya tidak. Buktinya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah, ini perintah ya, wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Apakah perintah menikahi 2, 3, atau 4 wanita ini hukumnya wajib? Enak dong, nikah terus nanti antum ya. Tentunya maknanya tidak seperti itu, tetapi itu bisa bermakna sunnah maupun mubah. Tergantung situasi dan kondisinya. Siapa yang bisa mengolah dan meracik dalil seperti itu? Ya ulama yang paham agama. Tidak hanya sekedar baca satu hadis langsung merasa tahu segalanya. Oke, yang terakhir buat bonus nih, tak kasih tambahan dalil dari hadis. Sebelum ditanya ini hadisnya sahih atau tidak, ini sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Silakan cek sendiri. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu pelaku zina. Apakah kullun di sini bermakna semua atau setiap pasang mata manusia di dunia ini mesti pelaku zina? Bagaimana dengan mata Rasulullah? Bagaimana dengan mata nabi-nabi Allah yang maksum? Makanya Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri menjelaskan di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, kullu ainin nadharat ila ajnabiyah an syahwatin fahiya zaniyah. Ini maknanya, mata pelaku zina itu adalah bagi seseorang yang melihat lawan jenis dengan syahwat. Bukan semua mata, tapi hanya ditahsis bagi orang yang melihat lawan jenis dengan syahwat. Artinya, kulun di sini tidak bermakna setiap atau semua, tapi ada pengkhususan atau tahsis. Oke, cukup ya. Afala ta'qilun.